Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam dari kelompok warahmatullahi 2, wabarakatuh. akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Latar Belakang Munculnya Filsafat Pendidikan. Yang disusun oleh saya sendiri, Sefti Yundasyan Alfaridza, dengan NIM 015, dan rekan saya, Cicin Dwi Kuraini, dengan NIM 013. Next. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan latar belakang munculnya filsafat pendidikan. Perkembangan filsafat berkembang atas dasar pemikiran kefilsafatan yang telah dibangun sejak abad ke-6 Masehi. Terdapat dua orang filsuf, yakni Herakleitos dan Parmenides. Dua orang filsuf tersebut boleh dikatakan yang corak pemikirannya mewarnai diskusi-diskusi filsafat sepanjang sejarah perkembangannya. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pembagian secara periodisasi filsafat. Yang pertama zaman kuno, yang kedua zaman abad pertengahan, dan yang ketiga zaman modern. Untuk yang zaman kuno yaitu yang pertama zaman pra-Yunani kuno. Zaman pra-Yunani kuno itu pada masa ini disebut juga zaman batu yang berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun. Nah, pada masa ini disebut juga zaman batu. Dan pada abad ke-6 sebelum Masehi di Yunani ini muncul yaitu lahirnya filsafat. Dan tumbuhnya filsafat di tempat itu disebut suatu peristiwa yang ajaib. Kenapa disebut peristiwa yang ajaib? Karena ada beberapa faktor yang sudah mendahului seakan-akan mempersiapkan lahirnya filsafat di Yunani tersebut. Yang kedua yaitu zaman Yunani kuno. Pada zaman ini Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat. Karena pada zaman itu orang-orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Dan untuk masa Helenitis atau Romawi dan Romawi. Pada masa ini berkembang sebuah kebudayaan transnasional yang disebut kebudayaan Helenistis. Nah, berkembangnya kebudayaan Helenistis ini karena kekuasaan Romawi dengan ekspansi yang luas, membawa kebudayaan Yunani tidak terbatas pada kota Yunani saja. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Sefti Yunda, dipersilakan. Ya, untuk yang kedua yakni zaman abad pertengahan. Pada zaman abad pertengahan ini ditandai dengan tampilnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan yang pada masa itu hampir semua para teolog sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Selanjutnya yakni zaman Renaissance. Pada zaman ini ditandai sebagai era kebangkitan, kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Renaissance ini ialah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan yang modern. Dan yang ketiga, ada zaman modern. Zaman ini ditandai dengan berbagai penentuan dalam bidang ilmiah. Sekian materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.